Jadi ada 3 macam manusia yang beredar di Indonesia ini begitu. Yang kita sangat khawatirkan adalah justru yang tengah-tengah. Sudah membawa kuman keliling kemana-mana, tetapi tidak bergejala, ya batuk, ya bersin, ya ketawa-ketawa, ya jagongan, ya termasuk di bulan puasa, buka puasa bersama, itu yang menularkan. Ibu Yani gimana nih? Iya, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Muhammad Reza bahwa tema untuk Indonesia sendiri yaitu ayo bersama akhiri TBC, Indonesia bisa. Dan pastinya ada slogannya TBC yang selalu nggak pernah luput nih. Bener. TOS TB, temukan, obati, sampai sembuh. Waduh, keren. Gimana kalau bersama Dr. Reza sama Ibu Yani? Sama-sama kita bareng-bareng ya. Oke. Ayo Dokter, 1, 2, 3. TOS TB, temukan, obati, sampai sembuh. Wow, luar biasa. Keren. Oke, untuk tema kali ini pasti penasaran sebenarnya apa sih atau bagaimana kita harus mencegah anak untuk tidak TBC. Ini kan tema kita adalah saatnya anak bebas TBC. Monggo, Dr. Reza dulu atau Bu Yeni? Ya, Bu Yeni, mungkin Bu Yeni bisa nyebutin dulu wasor ini apa nanti Wasor, biar iya. takutnya dipikir apanya wasir Apa gitu. Wasor? Iya benar-benar. Wakil Supervisor ya Bu ya, oke. Baik, kalau Dr. Reza Muhammad Reza sudah jelas ya, Ya, dokter spesialis anak. Nah, nanti beliau yang akan mengupas tuntas tuh, apalagi masalah anak tuh juga. Iya benar-benar. Kalau wasor tuh apa sih? Wasor tuh adalah wakil supervisor. Yes. Wakil supervisor yang menangani masalah TBC tentunya di sini. Benar. Jadi di Dinas Kesehatan sendiri ada pengelola program TBC yang lebih dikenal dengan Wasor TBC ini. Jadi setiap kabupaten kota harus selalu ada Wasor TBC-nya. Betul, pasti. Karena di TBC ini juga masuk dalam strategi nasional. Yes. Ya, salah satu strategi nasional. Kemudian di setiap Fasiankes seperti puskesmas dan rumah sakit juga ada pengelola program TBC pastinya. Itu harus itu. Kenapa? Untuk selalu untuk pelaporan di SITB dan juga untuk pelaporan masalah TBC yang akan dilaporkan terpusat di Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo sendiri akan berjejaring dengan kabupaten kota lainnya dan pastinya akan berpusat di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Yes. Ya, melalui ada juga dokter namanya SITB. Ya. Ya, Sistem Informasi Tuberkulosis. Ya. Itu yang sudah sifatnya online itu ya. Iya, yang bersifat online. Aplikasinya dari TBC. Oh, ada betul. aplikasinya Bu ya? Iya. Oke, Ya, monggo, jadi Dr. Reza. itu kenapa Ibu bahwa posisinya dia katanya bilang kalau saya sih sudah jelas satu spesialis sana. Ini malah supervisornya para dokter ini. Wah, ini dia. Memastikan ini kerja apa enggak Enggak, sebetulnya karena memegang semua laporannya. Tadi kan supervisornya itu. Iya. Jadi kita karena beliau memiliki semua pencatatan dan register bahwa TBC baik dewasa padapun anak-anak juga. Nah, mungkin nanti Mbak Yeni menambahkan. Jadi kita ketahui bahwa TB dewasa yang di situasi kabupaten ini kita ketahui bahwa situasinya ya rada-rada mencengangkan apa enggak gitu. Nanti beliau yang menegaskan. Kenapa? Karena apa sih kekhususan pada anak-anak? Dia ada kekhususan sendiri bahwa anak-anak ini ya ngapunten ya. Jadi sebagai kita pembela hak anak selalu menjadi korban penularan. Dan penularannya yang jelas bukan dari kambing, bukan dari sapi, tapi kebetulan dari keluarga terdekat, yaitu yang paling banyak adalah orang tua atau mungkin dari kakek, nenek atau bahkan dari pengasuh. Itu kekhususan pada anak dan terutama di kabupaten. Angkanya bisa disebutkan sendiri, nanti bisa ditanyakan di konfirmasi beliau sendiri. Oke. Iya, tadi yang disampaikan oleh Dr. Reza benar sekali ya. Di Probolinggo ini, wow, untuk masalah TBC ini sangat pelik sekali dokter. Dan kita tadi disampaikan kita itu peringkat kedua untuk Indonesia, peringkat kedua di dunia. Iya, peringkat kedua. Kedua ya, naik ya berarti Naik. sebelumnya beberapa 3 ya. Iya, kalau enggak, adalah. kita sekarang ini peringkat Oke. kedua. Kemarin pada saat kami mendapatkan pelatihan layanan rujukan TB RO, Oke. itu kita disampaikan oleh Dokter Tuti ya, dokter spesialis paru. Iya. Itu kita peringkat kedua. Saya masih ingat sekali. Dan ini tadi disebabkan oleh apa sebenarnya sih TBC itu? Disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Yes. Nah, itu tadi. Dan kuman ini banyak menyerang di paru-paru, tetapi tidak menutup kemungkinan juga di organ lain pastinya. Kenapa kok lebih senang menyerang paru-paru? Karena di dalam paru-paru banyak udaranya. Nah, kuman ini lebih suka dengan tempat yang banyak udaranya, begitu. Ya.
Oke, tadi juga agak penasaran apa sih TBC? Nah, sedikit barusan sudah disebutkan Ya. penyebabnya. Nah, sebenarnya TBC sendiri itu seperti apa? Penyebabnya apa gitu? Ya, jadi kuman tadi sudah disebabkan bahwa Mycobacterium tuberculosis. Sebetulnya Mycobacterium itu keluarganya banyak, macam-macam gak karuan. Cuma yang memang banyak ditemukan dan menimbulkan gejala klinis yang paling banyak di Indonesia adalah Mycobacterium tuberculosis. Sehingga dalam posisi tersebut kita yang harus pahami situasi baik anak maupun dewasa yang kita harus khawatirkan adalah di saat dia masuk ke tubuh dari seseorang, jika imunitasnya baik, maka posisinya orangnya akan tetap sehat, begitu ya. Dan kuman itu tidak bisa berkembang biak. Tetapi jika imunitasnya memang masih baik, walaupun kondisi kondisi orang tersebut baik-baik saja, tetapi tidak cukup baik untuk bisa memberikan perlindungan supaya kuman tersebut tidak berkembang biak, di tubuh itu maka terjadi pengembangbiakan kuman, tetapi belum bergejala juga. Jadi dia membawa kuman itu pada dirinya kemana-mana, begitu. Dan yang terakhir adalah yang sudah jelas imunitasnya jauh di bawah normal, jauh di bawah standar sehingga terinfeksi dan bergejala. Jadi ada 3 macam manusia yang beredar di Indonesia ini, begitu. Yang kita sangat khawatirkan adalah justru yang tengah-tengah. Sudah membawa kuman keliling kemana-mana, tetapi tidak bergejala, ya batuk, ya bersin, ya ketawa-ketawa, ya jagongan, ya termasuk di bulan puasa, buka puasa bersama, itu yang menularkan. Kalau yang bergejala biasanya ketemu berobat, atau kalau misalnya bandel, mungkin keluarga sekitarnya sudah membantu mengungkapkan bahwa ayo dibawa ke dokter diperiksakan. Yang di tengah ini yang sering terjadi sehingga anak-anak menjadi korban para penularan yang bahkan mereka bisa diinformasikan oleh dokter, kadang-kadang mereka denial. Enggak, saya enggak bergejala, saya enggak batuk. Nah, itu yang dikatakan, Pak. Enggak selalu batuk. Tetapi yang menularkan adalah yang memang infeksi paru-paru karena dia penularannya sudah jelas via dahak ya atau droplet gitu. Jadi itu yang sering tidak dipahami oleh semua orang bahwa TBC itu adalah batuk gitu loh. Padahal pada anak-anak betul yang paru-paru, tetapi lebih banyak salah satunya yang ditandai ke arah sini yang di luar paru-paru. Kelenjar, tulang gitu. Dan itu tidak kelihatan. Kelihatannya cuma kurus, nyantai, baik-baik saja. Tetapi kok berat badan enggak naik-naik. Kadang keluhan-keluhan hanya demam, anaknya enggak mau makan. Mungkin cuma diberi obat, beli obat sendiri, ya udah dianggap sudah sembuh. Gitu. Oke. Iya. Mungkin ditambah, Bu. Iya, benar sekali tadi yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Reza ya. Dan dari kuman Mycobacterium tuberculosis sendiri yang dibawa oleh penderita, tadi yang dibawa oleh penderita ya, Betul. itu kita bicara aja itu droplet itu keluar itu bisa ada 200 droplet. Bicara batuk itu ada 3.500. Dan bersin, jangan dikira bersin nih. Bersin ada 4.500 sampai 1 juta droplet, bayangkan. Dan kuman itu bisa bertahan lama, itu tahan asam. Ya, betul. Iya, jadi kumannya itu kayak sosis-sosis gitu loh dokter bentuknya. Iya, bentuknya. Iya, Cuma bentuknya kecil banget ya. kecil, iya, itu besar hanya- soalnya bukan kuman. Bener, itu bukan kuman kalau besar. Dan itu hanya bisa dilihat dari mikroskop. Dan ini loh dokter, orang yang stigmanya masyarakat tentang TBC ini loh yang bahaya. Terkadang kalau TBC ini kan nggak kentara ya. Iya. Gak kentara, cuman taunya kalau pas mungkin saat batuk atau apa itu baru. Nah, baru kita curiga. mungkin orang kalau tetangga sudah tahu itu TBC dan stigmanya itu akhirnya apa? Takut sama penderita, akan dijauhi oleh masyarakat. Jangan salah, TBC itu bisa sembuh asal minum obat secara teratur. Yes, betul. Seperti itu tadi. Tadi juga udah disampaikan oleh Dr. Muhammad Reza bahwa siapa sih yang menyebabkan kok bisa tertular? Dia itu tadi kontak erat. Kontak erat itu apa? Kontak serumah. Nah, satu penderita itu kita bisa intervensi untuk 10 sampai 15 orang. Per tahun ya. Untuk Iya, satu per orang. kontak, Iya, iya. per orang. Iya, 1 sampai 10 orang. 10 sampai 15. Jadi yang dikatakan kontak erat itu tadi dari orang tua ke anak. Itu Iya. tadi salah satunya. Atau dalam satu rumah loh. Saya bukan anaknya, tapi kan tinggal satu rumah. Itu merupakan salah satu kontak erat. Betul. Seperti itu. Masuk ya. Ini tadi ada yang tidak bergejala, ada yang bergejala. Yang bergejala ini ada ciri-cirinya atau bagaimana, Dok? Iya. Jadi yang bergejala sebetulnya yang jelas sih memang
khasnya dan yang paling bahaya menularkan kan yang TBC paru ya, yang cepat penularannya, sehingga memang ada, kalau kita pada anak-anak ya mungkin dewasa nanti agak berbeda. Jadi pada anak-anak itu gejalanya adalah yang perlu dipahami, yang perlu dikhawatirkan kalau dia sudah terinfeksi ya. Salah satunya yang di paru adalah batuk yang kurang lebih hilang timbul selama 2 minggu dan itu tidak ada fase sembuhnya. Hilang timbul itu maksudnya pagi batuk, siang nggak ada, malam batuk, pokoknya tidak ada fase sembuhnya dalam 2 minggu berturut. Terus habis itu demam selama 2 minggu berturut-turut. Kemudian adanya gangguan nutrisi, ini yang kekhususan pada anak-anak tidak mungkin tidak ada, karena anak-anak itu kan ada tumbuh dan kembang. Benar. Ya gitu. Jadi selama 2 bulan yang diperkirakan bahwa kita melihat bisa tetap atau jangan-jangan tambah turun begitu. Dan yang terakhir kita baru perkiraan bahwa adanya kontak. Itu yang menjadi super kunci ya. Tetapi kadang-kadang semua denial seperti yang dikatakan bahwa nanti aku ngaku dipikir TBC dijauhi masyarakat. Jadi kadang-kadang waktu periksa pun juga mereka enggak merasa harus mengaku atau merasa bahwa enggak, saya batuk biasa kok begitu. Itu yang pada anak-anak baru kita melakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan pada anak-anak yang bisa dilakukan tapi berbeda cukup dengan dewasa. Itu mungkin nanti kalau dibahas lebih lanjut. Mungkin ada teman dari Mbak Yeni. Iya, kalau untuk dewasa sama saja sih dokter ya. Kurang lebihnya sama ya tadi, batuk kurang lebih 2-3 minggu tadi itu secara terus menerus dan batuknya berdahak ya. Kemudian juga demam. Kemudian ada penurunan berat badan. Nah, ini dia. Penurunan berat badan, kemudian hilangnya nafsu makan. Nah, nafsu makan udah nggak ada nafsu makan sama sekali. Berat badan turun, kemudian berkeringat pada malam hari. Nah, lain-lain kalau lari-lari nih. Nah, ini nggak lari-lari, tiba-tiba berkeringat pada malam hari. Dan juga tadi tambahkan dokter untuk anak-anak mungkin bisa anak-anak letih, lesu, nggak bergairah gitu dokter. Anak-anak kan biasanya seperti itu dokter kebanyakan tuh. Iya, walaupun memang kekhususan anak-anak ini kan ya agak lucu ya, gondok ya gitu Iya benar. Itu yang menjadi khususan bagus pada perbedaan pada dewasa. Tapi Mbak Yeni bisa begitu tahu banyak gejala-gejala seperti ini gitu. Pasti Mbak Yeni mungkin juga bisa memahami bahwa ada gejala yang kita sangat khawatirkan adalah yang resisten obat ya. TBRO. Itu menjadi perbedaan lagi. Kenapa? Yang penularan yang kita sebutkan ini adalah TBC yang memang kuman standarnya adalah masih sensitif dengan pengobatan biasa. Nah, tetapi ada yang membandel ya, betul-betul yang sangat kita khawatirkan adalah riwayat berulang kadang-kadang atau bahkan pasiennya sendiri tidak berobat atau yang anak-anak kekhususannya adalah ketularan dari orang tua yang TBC-nya mungkin riwayat putus obat atau mungkin tidak berobat atau memang posisi tubuhnya dengan imunitas yang sangat rendah sehingga ada kuman yang lebih bahaya yang sekarang mulai dipelajari dan lagiin adalah kuman TB tetapi yang resisten obat alias kebal dengan pengobatan obat biasa. Obat biasa itu obat TB biasanya begitu. Atau MDR ya. Iya, multi drug resistant kalau bahasa medisnya. Jadi itu pada anak-anak perbedaan dewasa adalah anak-anak selalu jadi korban. Tetapi jika anak-anak, kenapa kok sudah jadi korban? Karena dia sebenarnya susah menularkan. Nah, karena frekuensi dan volume bagaimana perkembangbiakan jumlah kuman di dalam dahaknya tidak banyak seperti pada orang dewasa. Hanya karena imunitasnya lebih rendah sehingga dia menimbulkan gejala klinis yang lebih cepat. Nah, tetapi perbedaan salah satu kalau sudah kena RO atau resistensi obat dengan kuman yang itu dia menularkannya cukup membahayakan walaupun tidak bergejala klinis. Ya. Ini yang sekarang lagi in. Ya, yang sekarang lagi in. Lagi dahsyat-dahsyatnya ini sekarang. Ya, betul. Dan kemarin sesuai instruksi dari provinsi juga disampaikan dokter. Nanti diharapkan untuk setiap kabupaten kota mempunyai layanan rumah sakit TBRO. Yes, itu saking tingginya angkanya seperti itu karena ya. Ini makanya dokter kenapa ini TBC ini masuk dalam strategi nasional salah satunya. Ya, bahkan akreditasi rumah sakit semua harus diminta di program nasionalnya. Iya, betul sekali. Harus ada. Kalau nggak ada tentang TBC atau HIV nggak lulus tuh akreditasinya. Dan kekhususan pada kebahas mumpung ada TB, HIV, mungkin kita semua sudah untuk informasi kepada masyarakat awam bahwa dari program nasional itu sebenarnya sudah lama, tapi kita harus sosialisasi ulang bahwa semua pasien HIV walaupun tidak bergejala harus diperiksa apakah sudah terinfeksi TB atau belum. Betul. Ya, karena imunitasnya juga itu dan juga kebalikannya yang sudah terinfeksi TB atau terdiagnosa maka juga disarankan untuk dicek
kondisi infeksius HIV-nya. Betul. Gitu. Ya. Jadi yang pasien yang terinfeksi TB itu yang mudah terinfeksi TB itu yang gimana sih? Iya. Yang pasti yang pertama tadi sudah banyak disampaikan oleh Dr. Muhammad Reza, yang imunitasnya turun. Yes. Yang imunitasnya turun itu jelas. Yang kedua yaitu pasien dengan kondisi diabetes. Nah, ini bisa mudah terinfeksi 3 kali lipatnya nih. Dan yang ketiga yaitu dengan pasien HIV. Pasien HIV itu 10%. Misalnya seperti itu. Itu Mbak. Oke. Untuk pengobatan nih, penasaran. Nah, ini sebenarnya kan kalau dewasa itu harus minum yang terus gak boleh putus. Untuk anak, ini bagaimana dokter? Ya, jadi anak ini ada satu perbedaan yang dimana sering dilupakan sama orang tua itu sendiri atau bahkan sudah diinformasikan dari dokter paru dewasa, tetapi mereka memilih kasihan masa anaknya diminum obat. Jadi perlu diketahui bahwa ada terapi untuk infeksi TB pada anak-anak, tetapi ada terapi pencegahan. Jadi dia juga minum obat di saat orang tuanya terdiagnosa dan anaknya terutama di usia balita, tetapi semua sekarang sampai usia 18 disarankan, sehingga siapapun yang kontak erat dengan penderita di dalam satu keluarga, anak tersebut wajib diberikan terapi pencegahan. Jadi dia minum obat juga, dosis dengan macam yang berbeda, tetapi selama bapak, ibunya atau siapapun keluarga dekat di rumah minum 6 bulan, ya ikut pencegahan terapinya 6 bulan. Walaupun ada pilihan sekarang yang terbaru, ada tipe macam obat yang mungkin lebih memudahkan ya, karena anak-anak itu kan kendali minum obat susah. Tipe obatnya ada 2 macam obat, memang yang diminum agak banyak, tetapi dia hanya 3 bulan gitu. Bahkan ada yang seminggu sekali begitu. Tetapi mungkin nanti dari Mbak Yeni ketersediaan obat mana yang sudah di kabupaten, karena beberapa daerah memiliki kekhususan obat-obat yang tersedia tersebut. Begitu. Itu yang berbeda pada anak. Saya nggak tahu kalau dewasa ada terapi pencegahan nggak, tapi kalau anak-anak ada. Itu yang jangan dilupakan, bahwa saya sudah pengobatan kok, anakmu apa diobati? Belum. Ibu bapaknya sembuh, gantian saat mereka sembuh, anaknya yang sakit gitu. Ya. Oke, mungkin ada tambahan Bu Yeni. Iya, benar sekali. Ya, biasa dikenal dengan TPT, dokter ya. Iya, betul. Terapi pencegahan TB. TB. Iya. Saya rasa semuanya sama, dokter. Sama untuk ininya sama, dokter. Ya. Kita terpusat pada satu ini, apalagi ada sistem SITB tadi, ada aplikasinya. Jadi yang untuk memudahkan bagaimana kita pengawasan, monitoring untuk minum pasiennya, nah, minum obat pasiennya. Nah itu dimudahkan dengan adanya aplikasi SITB. Kita bisa berjejaring, seandainya dokter ya, nih. Saya tinggal di Keraksaan sekarang. Ya. Saya mau pindah nih ke Lampung. Ya. Nah, itu nggak perlu repot gimana, enggak, kita ada berjejaring, tinggal ngomong ke Vaskesnya. Oke, Namanya lapor saya tinggal karena saya tinggal di Keraksaan, sekarang saya tinggal ngomong ke Puskesmas Keraksaan. Oke. Karena saya ambil obatnya, maunya minum obat di Puskesmas Keraksaan nih. Iya. Nanti di Puskesmas Keraksaan tinggal menyampaikan ke Dinas Kesehatan, ke wasornya, ke Oke, saya. iya. Kebetulan sini saya wasornya. Nah, saya akan menyampaikan ke wasor provinsi. Ya. Nah, wasor provinsi akan langsung Tembusi, melanjutkan ke Lampung sana. Dan itu di mana tepatnya? Itu ada berjejaring. Tinggal bawa TB 09 rujukan. Udah itu aja beres. Obatnya tetap gratis dimanapun, enggak usah khawatir. Ya. Dan tadi ngomong masalah lamanya pengobatan. Iya, kalau TBC untuk dewasa itu memang sampai 6 bulan. Ya, minimal. TBSO namanya TB. Jadi 2 bulan, kemudian tahap fase awal 2 bulan, fase lanjutannya 4 bulan. Jadi total semuanya 6 bulan. Ya, jadi mestinya dengan masyarakat yang obat sudah tersedia, gratis dan ada di mana-mana, kenapa kok kita meningkat ya, bukannya menurun? Iya. Padahal ini, mohon maaf kalau saya salah Ibu ya, di luar program JKN, walaupun pasien tersebut tidak punya JKN atau kita menyebutnya istilah BPJS, itu program pemerintah. Jadi dasarnya selama warga negara Indonesia dia berhak untuk mendapatkan pengobatan selama sudah terdiagnosa. Begitu kan, betul ya? Iya, benar. Gitu. Nah, seringkali orang-orang itu tadi apa ya dokter ya? Itu tadi kembali lagi ke stigma. Orang-orang malu. Kalau saya mamanya ketahuan nih, mamanya ada penjual bakso. Ya. Dia terinfeksi sebagai penderita TBC. Ya. Dia nggak ngomong dokter, padahal itu kan bahaya, dia nggak pakai masker Ya, dan lain-lain. Nah, betul. khawatir dagangannya nggak laku. Nah, kembali lagi ke ekonomi, itu selalu menjadi putaran dokter. Betul. Inilah akhirnya stigma masyarakat, jangan beli bakso di sana, orangnya kena TBC. Nah,
bahaya loh dokter. Yang namanya netizen, Cepat gampang nyebar. viralnya. Apalagi sekarang ada, medsosnya, luar biasa sekali. Nah, daripada untuk nyinyirin yang mending nih nyinyirin gimana sih caranya mencegah TBC, gimana sih kalau kita terkena TBC itu enaknya gimana. Langsung kita bawa, nggak usah malu, bawa ke Vaskes, fasilitas kesehatan terdekat. Itu tadi gratis, tis, nggak usah bayar. Satu-satunya di Kabupaten Probolinggo yang anti untuk bisa terinfeksi ya Wasor ini. Oh, podo. Makanya dijodoh jadi Wasor. Iya, benar. Kumpul orang TBC tapi hebatnya memang Iya. tidak terinfeksi. Iya, Karena itu dia. paham pencegahannya Iya, benar. dengan Nah, baik. bukan gitu juga. Dokter apalagi sing gembulane pendino Iya, itu. sama pasiennya. Tapi kalau anak memang tadi kalau penularannya itu sedikit sekali dokter ya. Nggak bisa, bukannya nggak bisa, Iya, bisa. bisa, tapi Tetapi susah banget. sedikit sekali persentasenya. Iya, betul. Ketimbang yang remaja atau dewasa itu tadi. Iya. Ya.